Selamat siang Ibu Rita dan tim, Pak Sandi dan semua Bapak Ibu yang tergabung di acara ini. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya berada sebagai praktisi dalam dunia pendidikan. Sejak tahun 1997 itu saya mengawali karir sebagai dosen. Saya sadar bahwa yang namanya mendidik itu adalah sebuah seni tingkat tinggi yang harus terus kita pelajari. Nah, maka nanti dalam sesi kita ini, Bapak Ibu akan banyak mendengar nama-nama ahli dan pakar yang menjadi guru saya dalam ilmu parenting dan ilmu lainnya. Baik, saya akan awali dulu. Boleh saya langsung share screen-nya ya? Sebentar. Oke, baik. Saya akan mengawali dulu pertanyaan dengan sebuah pertanyaan untuk pertemuan kita hari ini. Saya yakin semua Bapak Ibu di sini kalau ditanya, sayang nggak dengan anaknya? Pasti jawabnya sayang ya. How big is your love? Seberapa besar sayangnya kepada anak-anak? Sebesar ini indikatornya apa? Kalau saya berbicara tentang indikator, saya teringat dengan salah satu guru saya dalam dunia public speaking, Bapak Dr. Poni Jan Liao. Beliau bilang begini, Bapak Ibu, kalau lihat seorang ibu-ibu membawa tasnya, kita bisa tahu itu indikatornya dari cara dia bawa itu, apakah tas itu tas mahal apa tidak, gitu. Apa indikatornya? Menurut beliau, kalau misalnya si ibu itu membawa tas dan kemudian pada saat duduk tasnya ditaruh di bangku atau ditaruh di lantai, berarti tasnya biasa aja. Tapi kalau tasnya ditaruh di meja, wah, kemungkinan besar itu jadi tas yang mahal tuh. Kedua, kalau saat hari hujan, kalau tasnya biasa aja, itu malah tasnya ditaruh di atas kepala, ya, untuk menghindari hujan. Tapi indikator kalau tasnya itu tas yang super harganya, tasnya malah dikekepin, dibawanya hati-hati. Kalau hujan malah tasnya dijaga, ya. Nah, itu yang kita bicara tentang indikator atau ciri-cirinya. Nah, apa tanda atau indikator Bapak Ibu yang ada di sayang kepada anak-anaknya? Ya, saya bisa jawab singkat sebetulnya. Dengan kesediaan Bapak Ibu untuk duduk di sini bersama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh saya dan Pak Sandi nanti, itu sudah salah satu indikator bahwa Bapak dan Ibu sungguh-sungguh mencintai anak Bapak Ibu. Baik, kita lihat di sini. Ini adalah sebuah dokumen akta kelahiran. Manusia itu hidup tidak lepas dari namanya dokumen ya. Ada akta kelahiran, kemudian kita dapat lagi dokumen ijazah TK, SD, SMP, dan SMA, dan S1, dan seterusnya. Di salah satu acara seminar saya hadiri, ada seorang pembicara, itu Ibu Charlotte. Dia sampaikan sesuatu yang membuat mata saya terbuka. Ibu Charlotte bilang begini, untuk mendapatkan ijazah S1, itu orang harus belajar 6 tahun di jenjang SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, baru kemudian mengambil S1-nya sekitar 4 tahun sampai 5 tahun. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, betul. Itu pun dengan demikian, sekian panjang dia belajar, dapat dokumen S1-nya, ternyata masih ada aja yang merasa dia salah jurusan. Masih ada yang ternyata dokter, lulusan kedokteran, jadi presenter. Dia lulus fakultas teknik mesin, dia buka kafe. Dia lulusnya mungkin sarjana elektro, ternyata dia buka hal yang lainnya, beda bisnis misalnya, ya. Nah, jadi kita lihat di sini sudah belajar begitu lama pun ternyata masih bisa salah. Sekarang kita lihat kutipan akta kelahiran, Pak Ibu di sini, begitu mendapatkan anak, kita baru belajar, atau kita udah belajar how to pasti 99% jawab
Saya sih belajarnya setelah ada babynya, setelah ada baru, wah gimana anak nggak mau makan, gimana nih kalau anak nggak mau tidur, dan sebagainya, ya kan? Nah, sekarang kalau untuk orang yang belajar sebegitu panjangnya, mendapatkan S1, terus kemudian dia merasa bahwa dia salah jurusan, dia bisa ganti profesi. Terus kita sebagai orang tua, apa kita bisa ganti? Begitu kita merasa, wah salah nih cara mendidiknya saya. Terus kemudian anaknya berkembang dengan karakter yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apa kita bisa bilang gini, jangan panggil papa lagi ya, panggil kokoh aja. Atau kita bilang, jangan panggil mama, panggil ii aja. Nggak bisa ya. Sekali kita menerima anugerah menjadi orang tua, maka akan seterusnya itu masuk ke dalam diri kita ya. Nggak bisa lagi kita yang namanya ganti jurusan. Maka dari itu kenapa kita harus terus belajar menjadi orang tua. Oke, mari kita mulai sharing kita hari ini. Saya bikin tiga tips yang bisa katakan cukup sering kita lihat dalam ilmu parenting. Ini adalah apa yang sering disebut ya. Pertama itu adalah bagaimana sih kita untuk bisa memenangkan hati anak kita, untuk kita bisa sukses sebagai orang tua dalam pengasuhan, dalam parenting. Ada 3 hal. Pertama yang akan saya sampaikan di sini, selalu banyak sih tips-tipsnya ya. Ada 3 yang saya sampaikan di sini, yaitu apresiasi, terus kemudian waktu yang berkualitas, lalu kemudian konsistensi. Maksudnya seperti apa? Saya akan mulai di sini. Apresiasi. Bagaimana sih cara kita mengapresiasi anak? Nah, sebetulnya apresiasi itu hal yang sederhana, tetapi itu adalah hal yang bisa membuat anak jadi bersemangat. Caranya bagaimana? Pertama, hargai sebuah proses. Maksudnya seperti apa? Begini, anak datang ke kita, bawa nilai ujian, nilai tes, nilai kuis, nilainya 60, ya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan bilang, wah hebat, pinter? Enggak juga ya. Kayaknya mungkin anak bisa nangkap, ih mama lebay ya, masa 60 hebat, pinter gitu ya. Tetapi kita bisa hargai prosesnya. Kita bisa bilang, oh Dek, kemarin dapatnya 50, hari ini 60. Wah, berarti kamu sudah ada peningkatan. Ya, mama senang. Terus ya, tambah lagi belajarnya, pasti nilainya bisa meningkat. Nah, itu berarti kita hargai prosesnya. Ya, begitu dia nilai 60 atau 80 misalnya, orang tuanya cuma gini, kok cuma 80? Datang lagi dapat nilai 90, kok cuma 90? Begitu dapat nilai 100, oh 100, ya udah gitu ya. Nah, kita jangan tua kayaknya datar banget gitu. Nggak ada suatu ungkapan apresiasi ke anak kita. Lalu kemudian yang kedua, kita lihat di sini, tidak membandingkan ya. Apa yang dimaksudkan di sini tidak membandingkan? Tanpa disadari kadang-kadang orang tua itu suka sekali bercerita membanggakan anaknya. Dan kadang-kadang membandingkan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Contohnya misalnya, kalau si Koko ini emang beda sama dedeknya. Kalau si Koko ini cerdas, anaknya pinter, selalu juara ya. Di depan keluarga yang lain, bahkan adiknya juga diceritakan seluruh kelebihan dari si Koko ini. Wah, Koko diajari, selalu juara, juara provinsi, juara tingkat nasional, juara SASMO, juara tingkat internasional, dan sebagainya. Ya, nah tanpa kita dari begitu kita membanding-bandingkan bahwa si Koko ini memang lebih dari adiknya, si Koko ini begini, si Koko ini begitu, itu akan membuat anak merasa kecil, ya. Anak yang mendapatkan predikat bagus itu bangga, tapi yang dibandingkan yang satu lagi akan merasakan gitu ya. Dia akan merasa kecil, merasa minder lama-lama. Dan tanpa disadari sebetulnya itulah yang nanti menjadi bibit-bibit ketidakcocokannya kakak beradik. Karena mereka dibanding-bandingkan, mereka ditempatkan sebagai orang kayak rival, kayak bersaing gitu ya. Kita banding-banding satu dengan yang lainnya. Oke, jadi tips yang kedua dalam mengapresiasi adalah kita jangan membanding-bandingkan. Yang ketiga, total. Apa yang dimaksud dengan total? Total itu adalah kita tidak sambilan. Kadang-kadang tuh si mama memberikan pujian ke anak sambil pegang HP,
sambil matanya lihat TV, begitu ya. Jadi di sini kita tidak total. Dikatakan dalam ilmu komunikasi, sebetulnya kalimat yang kita ucapkan itu nilainya hanya 7% dari seseorang menerima sebuah informasi, yakin atau percaya dengan apa yang kita ucapkan. 38%-nya apa? 38%-nya intonasi. Dan sisanya 55% itu ada gesture-nya, bahasa tubuhnya kita, ekspresinya kita. Jadi kalau pada saat kita memuji anak itu jangan sambil mata kemana, muka kemana, cuma oh bagus gitu ya. Tapi benar-benar dengan ekspresi kita, dengan gesture-nya kita, oh bagus, bener, bagus deh, misalnya begitu. Oh mama senang ngelihatnya, misalnya ya. Jadi itu semua yang perlu kita perhatikan dalam memberikan apresiasi. Nah, untuk tips yang kedua tadi, number one quality in time, ini saya ingat dengan sebuah quote dari Dr. Awitham. Dia mengatakan bahwa children spell love time. Buat anak, cinta itu adalah waktu. Maksudnya apa ya ini ya? Kita lihat ya di slide berikutnya. Kita lihat di sini yang nomor 1, ya. Kita kadang-kadang menjadi orang tua itu kekurangan waktu untuk menjelaskan. Kita menjadi istilah dari Pak Fidelis itu menjadi si maha kuasa, ya. Dia bilang orang tua itu kadang-kadang suka berperan sebagai si maha kuasa. Maksudnya apa? Kalau kita ngomong, kita pakai kalimat pokoknya, terus berarti anak harus ngikutin, ya. Pokoknya kamu nggak boleh lari-lari, duduk diam. Pokoknya. Padahal sebetulnya kita harusnya bisa menjelaskan lebih jauh ke anak-anak. Dek, ini kita lagi di rumah sakit. Kamu jangan lari-lari. Kenapa nggak boleh lari? Kalau kamu lari-lari, nanti kamu nabrak. Coba kamu lihat itu, ada suster yang lagi bawa obat, ada opa-opa yang lagi jalan, tongkatnya, dan sebagainya. Jadi kita perlu untuk menjelaskan kenapa sesuatu ini kita minta atau kita perintahkan ke dia. Atau mungkin kadang-kadang untuk gampangnya orang tua pakai mitos ya. Kalau zaman-zaman dulu kan orang tua kalau anak itu misalnya dudukin bantal, nggak boleh dudukin bantal. Kenapa nggak boleh? Bisulan gitu ya. Ada kan kayak begitu ya. Nggak boleh dudukin bantal, bisulan. Sebetulnya kenapa orang nggak boleh dudukin bantal? Orang tidak boleh dudukin bantal itu kan karena kotor ya. Kita duduk di banyak tempat, berarti kemungkinan besar pasti pakaian kita ini juga tidak steril lagi. Sekarang kita dudukin bantal, bantalnya dipakai buat tidur, ditaruh di muka, otomatis kan jadi apa? Tidak steril ya, tidak bersih. Nah, itu kita perlu untuk menjelaskan ke anak. Kenapa sesuatu itu kita minta dari dia? Perlu waktu untuk menjelaskan. Yang kedua adalah menyimak. Kita perlu untuk menyimak apa-apa yang disampaikan oleh anak ke kita. Manusia itu memiliki 2 telinga, 1 mulut. Sebetulnya itu ada filsafatnya katanya. Kita mempunyai 2 telinga, telinga lebih banyak, maksudnya kita perlu lebih banyak dengar dibandingkan banyak bicara. Tapi yang ada seringkali adalah kita tidak meluangkan waktu untuk menyimak. Kepinginnya motong aja, apa yang diomongin anak motong, kita potong begitu ya. Beri contoh, kita jalan sama anak misalnya ke mall ya, terus kemudian pada saat di mall anak kita bilang gini, mah, anak perempuan, mah, aku pingin beliin itu tuh mah kotak pensilnya Spider-Man buat si Doni misalnya. Oh, apa buat beliin si Doni? Iya, si Doni suka Spider-Man. Terus mamanya langsung gini, ngapain beli-beliin untuk teman-teman yang lain? Emang lagi ulang tahun? Kalau lagi ulang tahun aja baru beliin ya. Uang kamu tabung aja buat kuliah. Nah, ya, gua tidak menyimak. Padahal sebetulnya ini kesempatan bagus buat orang tua. Oh ya, kenapa kamu mau beliin si Doni? Kita gali lebih jauh. Emang Doni kenapa? Doni baik, Ma. Oh, baik ya. Baiknya gimana? Misalnya, kita gali lebih jauh sehingga kita akan menerima atau mendapatkan informasi yang lebih luas tentang diri anak kita dan teman-temannya, gitu ya. Nah, quality time yang ketiga adalah memberikan waktu
bagi dia, memberikan dia sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Contoh sederhana, kesempatan memilih. Kadang-kadang orang tua itu mau gampangnya, ya orang tua aja yang pilihin. Anaknya nggak pernah diajarkan untuk memilih. Sehingga pada saat anak sudah mulai dewasa, anaknya kebingungan, apa-apa nggak bisa milih. Mau cita-cita pun nggak bisa milih. Mau pasangan hidup pun kadang nggak bisa milih. Karena kebiasaan semuanya dipilihin oleh orang tua sejak kecil. Bagaimana cara kita beri kesempatan anak untuk memilih? Ada orang tua yang bilang begini ke saya, Miss, kalau anak disuruh milih, pilihannya yang enggak-enggak. Gitu ya bilangnya. Maksudnya begini, contohnya, kita mau ajak anak beli baju pesta, kita bawalah dia ke department store. Di sana kita suruh dia pilih, ya yang dia pilih bukan baju pesta, Miss, yang dipilih baju basket, kata mamanya. Ya, bagaimana caranya? Kita berikan dia kesempatan. Oke, baju pesta, ada sekian alternatif, kita ke area baju pesta, oke deh, hari ini mau beli baju, bajunya baju pesta loh, karena yang kamu butuhkan baju pesta, misalnya untuk acara nanti. Ada sekian warna, ya. Nah, sekarang kamu pilih, kamu mau yang pink, atau mau yang biru, atau mau yang kuning, ya. Jadi, kita berikan anak kesempatan memilih, tetapi pilihannya sudah kita basi. Nah, dengan begitu, anak akan belajar yang namanya memilih, oke. Nah, kemudian berikutnya yang saya sampaikan di sini adalah tentang konsistensi. Dikatakan bahwa konsistensi is the key, ya. Konsistensi ini adalah sebuah kata yang kerap muncul dalam buku-buku parenting. Kalau kita lihat tentang buku-buku parenting, disebutkan pentingnya konsistensi dalam mendidik anak. Konsistensi itu apa sih? Konsistensi itu maksudnya ajak, tetap, tidak berubah-ubah, ya. Konsistensi dalam hal apa? Konsistensi dalam menanamkan nilai ke anak-anak kita, dan kemudian konsistensi dalam menanamkan disiplin. Kenapa kita perlu konsisten dalam menanamkan nilai ke anak-anak kita? Ya, di sini di layar Bapak Ibu bisa lihat, saya tampilkan ilustrasi komputer ya. Komputer itu cara kerjanya, dia menggunakan RAM, ya, random access memorinya. Kita klik, memberikan perintah ke komputernya kita. Itu ibaratnya seperti alam sadar ya. Lalu kemudian pada saat selesai kita ngetik, kita simpan hasil dokumen yang kita ketik tadi, maka dia akan masuk ke hard disk-nya kita. Jadi masuk ke alam bawah sadar. Nah, ini kalau kita memberikan contoh atau pelajaran kepada anak, itu semua pada saat dia terima, itu dalam alam sadar, lalu dia simpan ke dalam memorinya, masuk ke alam bawah sadarnya. Apa perbedaan alam bawah sadarnya komputer dengan manusia? Kalau komputer, pada saat kita mau simpan sebuah dokumen, kan kita lihat dulu, ini sudah betul apa enggak ya? Ini perlu diedit lagi apa enggak? Ini bagus apa enggak? Kita simpan kalau sudah bagus, kalau sudah rapi, ya. Terus kalau kita simpan pun, kalau kemudian suatu hari kita rasa ini nggak perlu lagi atau tidak baik, kita delete. Tetapi untuk anak kita, semua informasi yang dia terima, yang sudah masuk ke dalam pikirannya, masuk informasi itu ke dalam dirinya, ke dalam alam bawah sadarnya, itu tidak bisa dia delete lagi, ya. Dan kapasitasnya hard disk ada batasnya, tetapi kapasitas alam bawah sadarnya orang itu tidak ada batasnya. Nah, itulah mengapa dalam menanamkan value kita perlu konsisten, perlu hati-hati. Karena sudah masuk ke dalam kepalanya, maka itu akan menjadi simpanannya dia, ya, di dalam alam bawah sadarnya. Nah, kemudian di dalam disiplin, menegakkan disiplin, itu juga perlu adanya sebuah konsistensi. Jangan hari ini A, besok B, besoknya C, tergantung moodnya mama, tergantung suasana hati papanya. Itu juga akan membuat anak menjadi bingung. Saya akan masuk lebih jauh lagi tentang menanamkan nilai ke anak. Nah, di sini kita lihat tulisan walk the talk. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menjalankan apa yang dikatakan. Cukup banyak anak yang sebetulnya merasa ragu bahwa benar nggak sih
apa yang diajarkan atau dikatakan oleh mama itu mama lakukan juga. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya ya. Lalu kemudian di sini kita lihat tulisannya tell me and I will forget, show me and I will remember, ya. Maksudnya apa di sini? Kalau kita cuma ngomong biasanya anak tidak ingat. Tetapi kalau kita tunjukkan, dia akan lebih ingat lagi. Dan kemudian kalau kita libatkan dia dalam melakukan sesuatu, biasanya itu akan benar-benar masuk ke dalam dirinya dia. Kita lihat di sini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Anak-anak kadang ragu, orang tua itu melakukan yang diajarkan, iya apa tidak? Kita lihat contohnya ya, di kiri. Ini ada sekeluarga yang lagi makan biskuit ya, mama pegang handphone, anak juga pegang handphone. Seringkali kita sebagai orang tua bilang ke anak, jangan pegang handphone terus, gitu ya. Tapi kita sendiri seberapa sering kita meletakkan handphonenya kita? Apakah kita juga konsen pada saat makan, handphonenya kita nggak taruh di samping kita. Jadi persis seperti yang kita mintakan ke anak. Nah, kadang-kadang orang tua bilang gini, oh mama beda. Kalau mama soalnya bisnis gitu ya. Mama tuh urusannya penting. Jadi kalau sambil makan pun harus sambil pegang handphone. Nah, akhirnya anak-anak merasa, loh kok ke saya begini, ke mama sebegitu, aturannya berbeda. Merokok, papa merokok, atau mama merokok. Kita bilang ke anak, merokok tidak baik untuk kesehatan. Nggak boleh merokok. Kalau mama sih apa boleh buatlah, soalnya mama udah terlanjur. Ya, nah itu menunjukkan bahwa kita tidak menjalankan apa yang kita katakan kepada anak. Lalu kemudian ini, marah-marah. Ya, kita bilang ke anak, jangan marah-marah. Jangan teriak-teriak. Tapi nada kita udah nada tinggi. Kita sendiri udah, jangan ya, mama nggak suka kamu marah-marah. Nah, mamanya sendiri marah-marah. Bagaimana kita bisa mengajarkan ke anak kita tentang kesabaran dan jangan marah. Bapak Ibu, yang namanya emosi negatif itu mudah sekali menularnya. Ya. Jadi kalau di dekat orang yang uring-uringan, itu biasanya orang-orang di sekitarnya juga ikutan uring-uringan rasanya, ikutan gelisah begitu. Pernah di satu flight penerbangan saya dari Jakarta menuju Kalimantan ya, itu kebetulan memang cuacanya nggak terlalu bagus sehingga pesawatnya itu terguncang-guncang begitu. Pada saat guncangan pertama itu saya masih cuek aja. Bapak kebetulan duduk di sebelah saya, bapak-bapak tinggi besar orangnya, dia juga masih cuek-cuek aja. Lalu kemudian goncang lagi, si bapak dari baca koran, korannya dia lipat, ditaruh di sampingnya. Saya lirik nih, saya sambil baca-baca materinya saya. Bergoncang lagi pesawatnya, si bapak langsung taruh korannya, langsung berdoa. Wah, saya begitu menangkap gerakannya dia, saya jadi ikut gelisah. Saya juga langsung taruh kertas yang saya pegang, saya juga ikutan doa. Ya, ini menunjukkan apa? Kegelisahan, emosi negatif, kemarahan mudah mempengaruhi orang-orang di sekitar, di dekat kita. Jadi kalau kita juga kepinginnya anak-anak itu untuk sabar, tidak mudah marah, kita juga tunjukkan seperti apa sih komunikasi yang namanya sabar dan tidak mudah marah itu ya. Nah, ini gambar yang keempat, ini juga kenapa saya taruh di sini. Ini suatu pengalaman yang menurut saya cukup unik. Jadi ini ceritanya saya sedang parkir dengan anak saya, parkir di sebuah mall di daerah Jakarta Barat. Bapak Ibu kenalkan dengan signage ladies parking ya. Ladies parking itu maksudnya apa? Maksudnya area parkir itu dikhususkan untuk perempuan, untuk wanita. Dan biasanya kalau dulu mau laki-laki mau perempuan cuek aja masuk ke area parkirnya. Lalu kemudian pengelola mall tidak kehilangan akal. Dia pakai cara lebih advance lagi. Sekarang ini beberapa mall sudah mulai pakai palang otomatis. Jadi kalau orang mau parkir, security-nya akan lihat dan pasti itu perempuan apa bukan ya. Kalau perempuan maka security-nya itu akan dari posnya menekan tombol sehingga palangnya yang ada di area ladies parking itu mobil bisa parkir.
Nah, ini suatu hari saya mau parkir. Saya parkir, dia lihat saya perempuan, dia bukakan. Saya parkir. Lalu kemudian datang lagi satu mobil. Mobil itu yang mengemudikan adalah bapak-bapak. Nah, si bapak itu melambai-lambai ke security-nya, karena kan area parkir itu kan persis di depan pos security ya. Dia lambai ke security-nya, minta buat parkir. Security-nya datang samperin. Security-nya bilang gini, maaf Pak, ini area parkir untuk ladies Pak, untuk perempuan. Apa yang dilakukan si bapak itu? Si bapak itu langsung di sampingnya ada istrinya lagi duduk. Si bapak itu langsung gini ke istrinya, gitu ya. Dia pakai kode. Lalu si bapaknya turun, istrinya duduk ke tempat drivernya, ke bagian kemudinya. Dan istrinya yang memarkirkan. Security-nya begitu lihat perempuan yang duduk, ya mau nggak mau ya, kalau bahasa Perancisnya bohwat bokamguan ya. Nggak rela dia sebetulnya ya, tapi tidak mampu dia untuk menolak. Akhirnya ya dia tekanlah tombol itu, parkirlah orang itu. Nah, sepanjang kejadian itu kebetulan saya juga berparkir, jadi saya masih sambil kunci stang dan sebagainya di sisi. Terus kemudian saya juga senyum-senyum kan, lihat dialog antara security dan melihat kejadian yang ada itu, kita karena persis di samping kita jadi sangat menarik perhatian, kita take time kepo gitu buat ngeliatin. Terus kemudian turun si bapak itu dengan istrinya dengan anaknya yang masih balita. Anak saya bahkan bilang begini, aduh mah kesian ya mah, anaknya kecil-kecil udah diajarin ngaklin orang sama orang tuanya. Nah, kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh si bapak itu tadi. Betul yang dikatakan oleh anak saya. Si bapak ini memberikan contoh sebuah value, sebuah nilai. Yang penting kamu pakai caranya kamu pakai otak, ya, apapun akan bisa kamu dapat. Nggak peduli dengan aturan. Itu yang ditanamkan oleh si bapak itu ke anaknya tanpa dia sadari ya. Oke, padahal sebetulnya ya Bapak Ibu, fungsinya ladies parking ini apa? Kenapa sih harus ada ladies parking? Ini kan karena pengelola mall itu merasa khawatir dengan keselamatan ibu-ibu yang kalau ke mall sendirian, lalu parkirnya jauh-jauh begitu di belakang yang mungkin areanya jauh, sepi atau mungkin gelap, ya itu berbahaya. Jadi makanya alokasikanlah area untuk ibu-ibu atau ladies yang datang sendirian tanpa pengawalan dari suaminya ya, untuk bisa parkir di area yang dekat dengan pos security, itu fungsinya ya. Oke. Nah, indisiplin. Dalam menegakkan disiplin ini juga suatu hal yang perlu kita perhatikan baik-baik ya di sini ya. Daniel Durkheim itu adalah Daniel Durkheim itu bapak sosiologi modern. Dia mengatakan begini, disiplin itu adalah sebuah instrumen yang penting dalam pendidikan moral, dan itu bisa dicapai lewat keteraturan dan pengendalian diri. Untuk itu dibutuhkan apa sih dalam menanamkan disiplin ke anak? Dibutuhkan, visionnya harus sama. Apa sih maksudnya di sini? Visi yang sama. Visi yang sama antara siapa? Visi yang sama antara anggota keluarga. Ini nomor satu. Jadi kalau kita mau mendisiplinkan anak, antara mama dan papa harus sama kesepakatannya. Antara mama, papa, sama kongkong dan nene, opa, oma yang ada di rumah, itu harus sama. Ya, saya beri contoh begini. Anak kalau malam mau tidur harus sikat gigi, ya kan? Itu harus disiplin sikat gigi, bagian dari merawat diri supaya gigi juga nggak bolong. Lalu kemudian, yang namanya anak-anak, kadang-kadang dia main di kamar, terus kemudian tidak lama tertidur ya. Kita sebagai orang tua apa? Kita bilang pokoknya harus disiplin sikat gigi tiap malam. Kita bangunin. Ayo bangun, sikat gigi. Sudah tidur, kalau mau dibangunin sikat gigi, biasanya gampang nggak Bapak Ibu? Pasti penuh perjuangan ya. Pakai, apalagi kalau masih balita, pakai ngamuk-ngamuk lah, nangis-nangis lah ya. Lalu datang si Kong, "Dah apa sih anak udah tidur enak-enak masih dibangunin aja."
Pak, sikat gigi nih, Pak, harus sikat gigi. Udah biarin aja sih. Nggak sikat gigi semalam juga nggak apa-apa. Pak, ntar giginya bolong. Biarin giginya bolong. Kalau sampai bolong, ntar biar ganti gigi juga papa bisa beliin. Mau gigi palsu, mau gigi emas, papa bisa beliin. Ya, kadang-kadang ini terjadi konflik-konflik kecil yang menyebabkan penegakan disiplin itu tidak terlaksana karena visinya berbeda. Begitu juga antara sekolah dengan orang tua. Penegakan disiplin yang mau dilakukan oleh sekolah itu juga perlu satu visi dipahami oleh orang tua. Kenapa sih ada sebuah aturan seperti itu? Kenapa itu perlu dijalankan? Visinya harus sama. Untuk itu biasanya perlu adanya komunikasi lewat parents meeting dan sebagainya antara orang tua dengan pihak sekolah. Saya beri contoh, di sekolah Narada itu kami punya satu tradisi atau kebiasaan yang kita sebut sebagai air kejujuran. Jadi kami menyediakan dispenser untuk anak-anak mengisi botol minumnya. Anak-anak sekolah dari jam 7 pagi, kalau anak SMP, SMA itu bisa sampai jam 3 sore, kadang 4 sore. Otomatis botol minum yang dia bawa, mau seberapa besar pun sudah tidak cukup. Maka untuk itu anak-anak butuh untuk refill botol minumnya. Pada saat awal-awal kami mengeluarkan sebuah peraturan, oke, anak-anak boleh refill botol minum, tetapi taruh di situ Rp1.000. Nah, awalnya orang tua tidak paham, kenapa sih, Miss? Uang 1.000 aja ditagihin, gitu ya. Sebetulnya kami mau menggunakan sarana itu untuk melatih kejujuran anak-anak. Jadi ceritanya setiap anak menaruh uang 1.000, atau dia taruh 5.000, ambil kembalian 4.000, itu nggak ada yang jaga, ya. Ditaruh sebuah box untuk menaruh uang, untuk ambil sendiri kembaliannya. Jadi itu sebagai satu sarana pelatihan kejujuran buat anak. Dan kedua, ada yang mau kami tanamkan ke anak-anak. Nah, itu kami jelaskan ke orang tua. Kami mau tanamkan ke anak-anak bahwa mendapatkan 1 gelas air bersih itu adalah karma baiknya kita. Karma baik yang kita punyai dan berbuah, itu harus kita tanam kembali. Kita tanam kembali dengan apa? Dengan menaruh uang Rp1.000, karena kita tahu uang Rp1.000 ini akan dipakai untuk kegiatan OSIS, kegiatan sosial anak OSIS. Ya, itu kita sampaikan ke siswa, uang yang kalian taruh di sini, itu akan dikumpulkan, dan itu dipakai untuk menambah anggaran kegiatan sosial. Nah, jadi mereka ditanamkan bahwa karma baiknya saya dapat air minum, maka saya tanamkan lagi karma baik dengan menaruh 1.000 untuk mendukung kegiatan sosial. Nah, visi itu perlu disampaikan ke anak, disampaikan ke orang tua. Jadi, begitu orang tua dengan sekolah sudah satu visi, maka mudah buat kita menegakkan disiplin, menegakkan peraturan, ya. Jadi di sini untuk disiplin itu keywords-nya adalah vision, satu visi antara orang tua dengan mama dan papanya, dengan kakek neneknya, bahkan kalau di rumah itu mungkin ada om tantenya, semua itu satu visi, satu kesepakatan dalam menegakkan disiplin. Lalu kemudian antara keluarga dengan sekolah juga ada satu kesepakatan. Nah, di sini ada yes, no, yes. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kita menegakkan disiplin itu memang kadang-kadang kita sendiri perang batin, ya. Maksudnya, boleh nggak ya? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Ya. Paling beratnya hanya untuk yes dan no ini adalah kalau apa? Kalau itu terjadi pada anak bungsu paling disayang. Nah, ini yang biasanya dalam penegakan disiplin itu agak repot ya. Atau anak tunggal, atau anak yang sudah lama orang tuanya nggak dapat baby, lama banget baru dapat ini anak. Nah, biasanya anak-anak seperti ini yang orang tuanya dalam menegakkan disiplin itu hatinya sering nggak tega. Iya nggak ya? Kasih nggak ya? Gitu ya. Oke. Saya berikan contoh nih ya. Saya katakan ini hal yang menyedihkan, tapi ini nyata terjadi. Mama bikinin. Nah, apa sih maksudnya mama bikinin? Yaitu
mama merasa kasihan ngelihat anak, kok kayaknya kamu kesulitan sih bikin PR-nya, sini mama bantuin, mama bikinin, ya. Di sebuah buku yang cukup menarik, judulnya Amazing Japan, buku itu bercerita tentang bagaimana Jepang membangun karakter dari anak didiknya di sekolah. Itu mereka bercerita di buku itu diceritakan tentang yang namanya Kokugo Ondoku, yaitu sebuah tradisi, sebuah cara di mana sekolah Jepang itu meminta anak dalam pelajaran membaca untuk membaca dengan suara yang keras dan intonasi yang jelas. Dan kemudian si anak di rumah disuruh untuk mengulang dan orang tua ditugaskan untuk memberikan penilaian terhadap cara baca si anak, benar atau salah. Terus di situ dikasih sebuah simbol, kalau lingkaran dengan titik tengah berarti penilaian orang tuanya terhadap penampilan bacanya anaknya hari itu adalah baik. Kalau hanya lingkaran saja berarti cukup. Kalau segitiga berarti kurang. Dan di Amazing Japan itu diceritakan di buku itu bahwa anak si penulis ini setiap kali orang tuanya memberikan penilaian dari latihan membaca keras yang dia lakukan di rumah itu, anaknya selalu pesan, mah, kasih nilainya yang benar ya, mah, kasih nilainya yang benar ya, mah. Karena apa? Karena ternyata begitu anak itu mendapat nilai lingkaran dengan titik yang berarti bagus, si anak akan diminta oleh gurunya untuk mengulang membaca dengan suara keras di depan kelas. Ya, jadi di sini orang tua harus benar-benar bertanggung jawab dalam memberikan nilai ke anaknya. Nah, di sini tentu nggak ada yang namanya mama bantuin, mama bikinin, mama tambahin nilainya ya. Harus apa adanya sesuai dengan apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh si anak. Nah, ini yang kedua, mama ambilin. Ini adalah hal yang cukup sering terjadi ya. Tanpa kita sadarin, kita menempatkan diri kita siap sedia. Jadi bersuara, baru di sana dia nunjuk ke arah gelas minumnya udah datang, ya. Datang bahkan dipin atau disodorkan, dipegang oleh ibunya, anaknya minum. Baru sekolah, dia nunjuk ke sepatu, kaos kakinya udah diambilin oleh susternya, bahkan udah langsung plup dipakai, ya. Jadi anak-anak terus dibantuin, dilayani, ya. Ini yang tanpa kita sadari membuat anak kita tidak siap untuk menjadi anak yang mandiri, karena terus dibantuin, diambilin, dilayanin. Nah, ini yang ketiga, yang cukup sering terjadi berdasarkan pengalaman, mama belain. Apa itu mama belain? Mama belain, jadi kalau anak berantem di sekolah, ya, iya biasalah ya, kalau anak SD, ya, anak TK, ya, itu yang usia-usia paling sering tuh, ya, ada konflik dengan temannya. Mama belain. Hari ini anaknya berantem, besok mamanya yang, ya, mamanya yang datang, mamanya bentak-bentak, itu anak yang dianggap nakal tadi, sambil kacak pinggang, sambil melotot-melotot, sampai si anak itu ketan. Ya, takutlah, ya. Lawannya bukan lagi sama 2 SD, lawannya adalah mama, mami-mami gitu ya. Mama belain. Nah, di sini kita lihat kita tidak melatih untuk menjadi mandiri ya. Oke. Dan yang terakhir, ini benar-benar terjadi ya, mama warisin. Jadi ceritanya begini. Ada pernah satu orang siswi kami, itu dia semangat belajarnya benar-benar standar, atau boleh bilang makin lama makin menurun. Lalu kemudian kalau ada siswa ataupun siswi yang seperti ini, apalagi nilainya makin menurun, itu biasanya bidang konselornya kami atau wakil kesiswaan akan berikan perhatian. Dipanggil anaknya, diajak kalau ditanya, kenapa ya kok nilainya kamu makin lama makin kurang? Kenapa ini, apa ada kendala dan sebagainya? Terus kemudian diajak sama-sama cari way out-nya. Terus kemudian diberikan nasihat ya. Lalu si anak ini setelah dilakukan pendekatan oleh guru wakil kesiswaan, membaik prestasinya.
bagus nilainya. Lalu kemudian nggak lama menurun lagi. Kita bingung, kenapa ini anak ya udah bagus, meningkat, turun lagi apa yang tadi? Dipanggil lagi oleh Wakasisnya, diajak bicara lagi. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Lewat hal yang sangat sepele, entah bagaimana ceritanya, ternyata dalam sebuah bincang-bincang keluarga, si papahnya tuh sempat bilang bahwa papanya itu punya usaha toko bangunan, beberapa toko bangunan yang besar, dan papanya itu semua punya dia nanti. Ternyata kalimat seperti itu, ya, bahwa ini semua warisan buat kamu, itu bisa untuk anak tertentu, itu bisa dia tangkap sebagai, wah, saya nggak perlu bekerja keras, saya udah punya banyak ini dari orang tua, ya. Nah, jadi perlu hati Bapak Ibu. Yang paling penting ya dalam pendidikan anak, no money politics. Saya suka bercanda ke orang tua, no money politics ya, mami, papi, dalam mendidik anak. Apa? Kita tidak bisa campurkan antara mendidik dengan masalah keuangan. Contohnya apa? Kita bilang ke anak, kalau pakaian seragam itu mesti takin tuh dimasukkan ya. Tetapi kadang-kadang orang tua bilang gini, tanggung Miss, bentar lagi juga dia naik ke SMP, atau anak SMP, bentar lagi juga jadi anak SMA, tanggung kalau beli seragam lagi, itu seragam kependekan, tetap aja kependekan, gak mau orang tuanya gantiin ya. Nah, itu contohnya kita menempatkan di sini uang itu lebih penting daripada menanamkan disiplin ke anak, daripada menanamkan aturan ya. Jadi ini yang perlu kita ingat, no money politics dalam menjalankan disiplin ya dalam mendidik anak. Oke, slide saya yang terakhir untuk pertemuan kita hari ini. Saya cuma mau menghimbau kepada Bapak Ibu semua di sini supaya kita bisa mendapatkan anak unggul ya, maksudnya anak yang siap dalam menghadapi 21st century ini, anak yang siap menghadapi masa depan, menghadapi semua tantangan, semua perubahan zaman. Itu dibutuhkan sebuah kerjasama yang baik dari sekolah, terus kemudian juga keluarga, dan kemudian juga lingkungan ya. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh Perma Budi hari ini, sungguh sebuah langkah yang luar biasa. Ini menunjukkan kerjasama sekolah, keluarga, dan lingkungan atau institusi atau sebuah organisasi dalam kita membentuk anak-anak kita untuk menjadi anak yang kuat, berkarakter, dan siap menjadi bibit unggul. Baik Bapak Ibu dan Ibu Ingrid, Ibu moderator, saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan, sharing singkat untuk hari ini. Terima kasih. Untuk sekolah kita mengejar yang namanya ijazah. Untuk sekolah kita berusaha kerja, belajar, macam-macam kita lakukan agar kita bisa menjadi ya apakah seorang sarjana, master, bahkan doktor, juga profesor di salah satu bidang. Kalau yang saya bahas, yang akan saya bawakan, kita bicara tentang positive parenting. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang positive parenting, ini saya lewatkan saja karena tadi sudah dibacakan oleh Ibu Ingrid. Ternyata yang menarik adalah 89,6% manusia di muka bumi ini akan menjadi orang tua. Tidak 100% ya Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena ada yang memang sampai akhirnya tidak mendapatkan jodohnya untuk menikah, ada yang menjadi biksu, biksuni, pastor, dan yang lain-lainnya, sehingga tentunya tidak menikah dan tidak akan punya anak. Kalaupun ada yang menikah, tapi ada juga yang sampai tua tidak berhasil memiliki anak dan tidak punya anak. Tapi dalam hal ini kita bicara tentang yang punya anak kandung. Walaupun tidak terlepas kemungkinan juga menjadi orang tua untuk anak angkat. Atau menganggap anak orang lain adalah anaknya sendiri. Itu sah-sah saja. Jadi 89,6% manusia di muka bumi ini akan menjadi orang tua. Kalau kita bicara menjadi orang tua, tentunya yang menjadi menarik lagi adalah seperti yang tadi Ibu Ingrid
dengar, teman-teman dengar, Ibu Prasna mengatakan kita gitu lahir, ada akte kelahiran, gitu ya. Sampai nanti pun nih kalau kita meninggal, kita akan dapat akte kematian. Benar kan ya Bapak dan Ibu semua di sini? Benar. Lalu untuk jadi orang tua, apakah ada akta orang tua? Yang ada adalah surat kelahiran anak kita, di kartu keluarga tercantum nama anak kita, tapi jarang kita mendengar ada sekolah orang tua. Ngapain sih? Buat apa sih jadi orang tua aja pakai sekolah? Kan gitu ya. Jadi insinyur, jadi psikolog, jadi notaris, jadi dokter perlu sekolah. Orang tua mah nggak perlu jadi sekolah. Untuk jadi orang tua, ya kawin aja. Ntar punya anak, ntar jadi orang tua. Kalau tadi Ibu Prasna bilang, kalau saya nggak suka dengan bidang yang saya geluti sekarang, saya tinggal ganti profesi. Tapi kalau jadi orang tua, saya nggak suka sama anak saya, apakah saya ganti anak? Kan nggak bisa. Apakah saya bikin anak baru? Untuk mengasuh yang baru, mikir-mikir lagi. Satu aja pusing, jadi dua. Ntar kalau benar, kalau nggak benar, bikin lagi ketiga. Sampai kapan? Nggak ada kata selesainya kan. Jadi nggak ada tuh sekolah untuk jadi orang tua. Namun sekarang yang menarik adalah dalam dunia modern seperti ini, mulai banyak sekolah-sekolah, mulai banyak kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, dan seminar-seminar untuk menjadi orang tua. Gitu ya. Bukan untuk bisa punya anak ya, tapi untuk menjadi orang tua. Karena untuk menjadi orang tua tentunya berbeda dari sekedar punya anak. Lalu apa sih yang disebut dengan orang tua? Apakah benar hanya punya anak itu menjadi orang tua? Secara biologis, secara akta, secara data di kementerian benar bahwa yang namanya seseorang atau pasangan apabila punya anak itu adalah menjadi orang tua. Namun, orang tua yang seperti apa? Orang tua yang model apa? Itu yang menjadi pertimbangan sendiri. Apakah orang tua yang memiliki konsep atau yang tadi Ibu Prasna mengatakan punya visi yang sama atau tidak antara suami dan istri, bahkan di keluarga besarnya dengan orang tua, dengan mertua, ya. Dan kalau di Indonesia, bukan hanya sekedar orang tua, bukan hanya sekedar mertua, kadang-kadang om, tante, bahkan mbak di rumah, supir, tukang kebun, itu bisa menjadi caregiver yang memberikan pengaruh berbeda. Dan jangan lupa, televisi. Kalau televisi itu zaman dulu, dan lebih canggih lagi sekarang adalah apa? YouTube. Dan lebih canggih lagi dari YouTube apa? Anak sekarang. TikTok. Semua belajar pakai TikTok. Kalau dulu kita belajar pakai buku, datang ke sekolah, selama kondisi work from home, school from home ini, saya melihat anak saya SMA kelas 1, dia belajar dari mana? Dia nggak lagi baca buku, Bapak dan Ibu. Dia belajarnya dari TikTok. Bikin dalgona coffee, bikin nasi goreng, bikin macam-macam, dia nonton TikTok. Jadi, bicara tentang pengaruh, itu pengaruhnya bisa jadi dari mana-mana lagi. Itu bisa banyak sekali. Ini adalah benteng yang perlu kita perkuat. Karena kalau dulu-dulu, paling orang tua dari pasangan kita, orang tua kita yang akan berpengaruh besar. Sekarang dan ke depan, tidak lagi seperti itu. Semua hal bisa menjadi penguat, semua hal bisa jadi penyerang buat perkembangan anak kita. Nah, karena konsep yang ingin saya tawarkan di acara hari ini adalah positive parenting. Jadi apa sih positive parenting? Positive parenting is the continual relationship of parents.
Jadi apakah ayah atau ibu, atau ayah seorang atau ibu seorang karena kondisi-kondisi tertentu ya. Dan and a child or children that include caring, teaching, leading, communicating, and providing for the needs of a child. Jadi ada membuat kondisi, memprovide itu. Apa yang di-provide? Needs-nya, kebutuhan-kebutuhan si anak secara consistently dan unconditionally. Artinya apa? Pada saat kita menjadi orang tua, apakah kita menjadi orang tua yang penuh pamrih atau tidak? Misalnya gini, yang sering kali kita dengar, atau mungkin tanpa sadar kita lakukan adalah, nanti kalau kamu gede, kamu udah bisa cari uang, papa, mama, enak nih. Nggak usah capek-capek, karena kalian bisa bantu papa dan mama. Artinya apa? Artinya yang kita lakukan ke anak kita itu adalah conditionally, bukan unconditional. Jadi ada kondisi tertentu yang membuat saya mau mendidik anak saya, mengasuh anak saya. Agar apa? Agar saya tua nanti, saya ada yang jaga. Saya tua nanti, saya ada yang ngasuh. Gitu. Ini adalah kondisi yang perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan. Orang suka bilang gini dulu, banyak anak, banyak rezeki. Karena pola pikirnya bisa jadi bahwa nanti begitu saya tua, anak-anak saya sudah bekerja, anak-anak saya bisa memberikan saya uang, atau menjaga saya, atau merawat saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana dengan masa akan datang? Bisa jadi itu tetap terjadi, bisa jadi itu sudah menjadi satu kondisi yang berubah. Gitu ya. Bahwa yang namanya merawat dan mendidik anak sekarang dengan penuh pengkondisian bahwa saya akan mendapatkan benefit di masa akan datang, bisa jadi itu akan membuat satu kondisi kekecewaan yang akan kita rasakan. Karena berbagai macam kemungkinan. Oke. Tadi juga Ibu Prasna mengatakan tentang konsistensi. Dalam mendidik anak, konsisten itu penting. Konsisten itu yang utama. Suka atau tidak suka. Seingat saya waktu anak saya kelas 4 SD, ini Bapak dan Ibu tolong ingat-ingat nih. Hati-hati dalam berkata-kata. Karena kata-kata itu harus ditepati. Saya teringat benar pada saat saya masih belajar dulu, dikatakan gini, begitu orang tua mengatakan A, apabila kondisi itu terjadi, A itu harus dilakukan tanpa ada kompromi. Lagi itu saya bilang gini, sama anak saya, kamu, kalau papa pulang kamu melakukan tindakan ini, papa usir ya kamu dari rumah. Dan benar loh, anak saya melakukan itu. Anak saya kelas 4 SD lah gitu. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah ngomong, saya harus usir dia. Apakah saya tarik kembali ucapan saya, atau saya lakukan? Menurut Bapak dan Ibu di sini, sebaiknya apa yang saya lakukan? Kalau Bapak dan Ibu jadi saya bilang saya usir. Apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Pada saat bilang saya usir anak saya, apabila kamu melakukan itu? Aduh. Kasihan ya. Anak kelas 4 SD loh. Anak saya perempuan. Yang saya lakukan adalah saya mengepak barang-barang dia, baju-baju dia, dan saya taruh di luar dan saya usir dia. Waduh, serius? Serius. Tanya aja anak saya. Karena saya mengatakan apa? Begitu saya sudah mengatakan A, apapun konsekuensinya, A itu akan saya lakukan. Karena itu bicara tentang konsistensi. Itu pelajaran besar buat saya bahwa ngomong jangan sembarangan sama anak-anak. Begitu ngomong sembarangan, begitu itu kejadian, ya kita lakukan, dia akan bilang, tuh kan, papa mah cuma ngomong doang, mama cuma ngomong doang, nggak usah takut. Hati saya sakit, tapi otak saya mengatakan, ini harus saya lakukan, dan saya mengemas barang-barangnya dia, dan saya taruh di depan pintu rumah, termasuk anaknya, kamu silakan pergi.
Yang nangis sama mamanya. Iya. Ya toh? Tapi mamanya juga nggak berani sama saya. Saya udah mengambil keputusan, ikut. Walaupun saya dapet ini anak gimana ya kalau habis saya usir. Ya, itu anak saya umur 4 SD. Bapak lebih kejam. Bukan kejam, Ibu Kalista. Cuman saya belajar untuk menerapkan apa yang sudah saya katakan. Mau tidak mau. Maka itu saya harap teman-teman di sini nggak perlu mengulangi kejadian yang seperti saya alami. Untungnya, saya tuh rumahnya tuh ada 2, seberang-seberangan. Gitu ya. Yang di seberang rumah saya itu adalah rumah kakak ipar saya dan mertua saya. Jadi, begitu saya usir, dia nyebrang jalan menuju rumah neneknya. Yang penting prinsipnya dia sudah terusir. Dia pergi ke sana, jadi istilahnya ngungsi. Saya cuma pikir kalau dia akhirnya harus ke sana, dia akan pergi ke rumah adik saya yang kurang lebih beda 2 gang. Tapi ya dia lebih memilih nyebrang aja ke rumah neneknya, dan saya melihat dari seberang dia sedang asik nonton sinetron sama neneknya. Saya pusing kepala, tapi ya sudah. Konsekuensi harus dijalankan. Jadi maksud saya apa? Kita sebagai orang tua mesti berhati-hati saat berbicara. Di sini ada communicating. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berinteraksi dengan anak, itu diperhatikan dengan jelas. Seperti yang tadi Ibu Prasna katakan, lebih detail tadi ya, udah banyak sekali, jadi saya nggak akan ulangi kembali. Ini adalah tentang positive parenting. Lalu, ada 5 tahap menurut Goodman, 5 steps for parents. Apa saja? 1, awareness of emotion. Artinya apa? Kita mesti belajar apa? Belajar untuk memahami, menyadari emosi yang muncul dari si anak. Ya. Kadang kita punya emosi kita sendiri, pasti. Emosi itu bukan marah ya. Marah itu hanya satu bagian dari emosi. Sedih, senang, kecewa, itu adalah emosi. Sehingga yang disebut dengan emotion itu adalah berbagai macam rasa yang kita miliki. Kalau orang Indonesia, kadang-kala kalau kita bicara tentang emosi, cuma satu kata emosi itu adalah marah. Tidak ya Bapak dan Ibu. Emotion itu terdiri dari segala macam jenis rasa yang kita miliki. Oke? Ini kita mesti waspadai. Awareness of emotion. Emotion siapa? Emosinya kita sendiri dan emosi si anak. Tadi Ibu Prasna mengatakan bahwa kata-kata itu sekian persen dan akhirnya yang terbesar itu apa? Gitu kan? Nah, dalam konsep komunikasi yang ada, perasaan kita itu bisa sampai kepada orang yang kita ajak bicara, termasuk si anak. Sehingga awareness terhadap emosi kita dan awareness terhadap emosi anak perlu menjadi perhatian. Pelajaran ini saja, nih satu hal saja, ini bukan hal yang 1-2 jam selesai. Ini perlu dipelajari terus-menerus. Dari waktu ke waktu. Gitu ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kadang kita suka mikir gini, kalau menjadi orang tua itu, untuk anak-anak, hati-hati. Enggak juga. Misalnya di sini ya, saya lihat tadi ada beberapa ibu-ibu yang saya kenal, yang paling gampang deh ya, Ibu Rita. Ibu Rita itu punya anak. Anaknya sudah punya anak lagi. Pertanyaannya, anaknya Ibu Rita, apakah bukan menjadi anak lagi atau tetap anak buat Ibu Rita? Gimana Bu Rita? Tetap. Buat seorang Ibu Rita, ketiga orang anaknya, walaupun sudah punya anak masing-masing, tetap anaknya Ibu Rita. Iya. Ya. Bagaimanapun juga, sebesar apapun anak-anak ibu, tetap itu adalah anak ibu. Dan ibu kadang-kadang tanpa sadar menganggap mereka anak-anak. Nah, benar ya? Ini adalah... Itu yang tidak boleh ya. Bukan masalah boleh atau tidak boleh, karena itu adalah naluri dan alamiah. Gitu ya.
perasaan seorang ibu dan ayah kepada anaknya kapanpun juga itu adalah perasaan ibu dan ayah. Sampai kapanpun juga nggak bisa dilepaskan. Yang perlu dipelajari adalah memahami bahwa emosinya sudah menjadi berbeda. Emosi saat anak ibu dulu, sekarang itu sudah berbeda. Gitu. Ini tetap masuk dalam kategori positif parenting. Karena bagaimanapun juga, saya melihat papa mama saya, anak-anak Ibu Rita dan anak-anak bapak dan ibu semua melihat papa dan mamanya juga. Mengapa? Oh, saya melihat papa saya berusia 71 tahun. Oh, papa saya di usia 71 yang seperti ini loh. Saya tetap belajar dari papa saya. Gitu. Saya tetap belajar dari ibu saya, dari mama saya. Tetap yang namanya parents is always be a parents. Gitu. Awareness of emotion. Kedua, connecting with your child. Jadi, kita bukan sekedar gimana, udah makan belum? Udah minum belum? Udah belajar belum? Sekolah gimana? Bukan sekedar itu. Itu hanya sekedar basa-basi. Tapi connecting di sini adalah bagaimana yang tadi seperti Ibu Prasna katakan, bisa paham atau tidak apa yang dia rasakan. Dan untuk bisa memahami itu, listening. Listening, dengarkan apa yang menjadi perasaan dari anak kita. Senang, sedih, kecewa. Gitu. Kalau anak-anak ini masih anak-anak gitu ya, kita ajak bicara dan memberikan naming. Memberikan nama dari emosi-emosi ini. Oh, ini namanya ini loh. Ini namanya itu loh. Sehingga anak-anak belajar bahwa, oh saya punya berbagai macam emosi loh dalam hidup ini. Emosi senang juga ada berbagai macam jenis emosi senang. Senang karena dapat hadiah, senang karena bertemu orang tua, senang karena ini beda-beda senang. Sedih juga beda-beda sedih. Dan yang terakhir adalah finding solution. Jadi bersama dengan anak, yuk kita bersama-sama belajar atau mencari solusinya, menemukan solusinya. Sehingga apa? Sehingga anak bukan mendapatkan cekokan tadi seperti yang Ibu Prasna katakan. Bukan diambilkan, bukan diselesaikan, bukan dikerjakan. Tapi yuk temukan bersama solusinya. Memang saya pahami kondisi tidak semudah dulu. Buat saya melihat, saya juga memberikan kelas online. Kuliah tuh sekarang online semua. Di sisi lain, saya juga melihat anak saya belajarnya online. Gitu ya. Pelajaran yang biasa diberikan offline atau di kelas, tiba-tiba pindah ke ruang media seperti ini, itu tidak mudah loh Bapak dan Ibu. Buat guru, itu satu hal yang membuat stres sendiri, karena dikejar kurikulum, dikejar kompetensi yang harus tercapai. Di sisi lain, bagaimana mendeliver materi dengan baik agar peserta didik memahami apa yang didapatkan. Tentunya anak akan stres, tentunya anak akan bingung, tentunya anak akan marah-marah, dan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga, apa yang perlu dilakukan? Bukan dikerjakan tugasnya, namun bersama anak menemukan solusi dari apa yang menjadi kondisi yang bermasalah tersebut. Nah, untuk mendapatkan atau memberikan positive parenting yang baik, pertama adalah berikan contoh yang baik. Ngomongnya percaya deh, ngomongnya gampang sekali, pelaksanaannya tidak segampang apa yang kita bicarakan. Ngomongnya enak. Tadi yang saya tertarik, salah satu yang tertarik dari sebanyak hal yang Ibu Prasna katakan gini, anak ini sudah dipanggil ke guru bimbingan konseling di sekolah. Pelajarannya meningkat, membaik, tiba-tiba turun lagi. Karena apa? Karena tiba-tiba dia merasa bahwa dia akan mewarisi bisnis orang tuanya. Gitu ya. Saya langsung kembali mengingat apa yang orang tua saya katakan kepada saya dulu. Orang tua saya hanya bilang gini, papa, mama itu tidak akan mewariskan apa-apa kecuali hukum Buddha ke kamu. Selesai. Sisanya kamu cari sendiri.
Kamu mau punya rumah, cari sendiri. Mau punya mobil, cari sendiri. Apapun, cari sendiri. Tidak ada satupun pemberian dari papa dan mama. Hanya pewarisan hukum ini yang papa mama berikan. Saat dengar tuh benci banget tuh sebenarnya. Sebel gitu loh. Tapi ternyata, oh itu yang dimaksud. Ya, nggak gampang, nggak mudah, cuman itu yang dia berikan. Itu contoh satu. Contoh yang lain adalah bagaimana memberikan contoh yang baik. Oke, bagaimana saat kita diskusi, saat kita bercerita, kita pegang handphone masing-masing kah? Kalau saya pegang handphone, anak saya pegang handphone, ya jangan marah. Kalau mau anak saya tidak pegang handphone, saya juga jangan pegang handphone. Sesimpel itu aja. Ya. Jadi contoh yang baik. Kedua, gambaran tegas dan benar dan salah. Oke. Benar dan salah itu sebaiknya kita berikan dengan tegas. Mana yang benar, mana yang salah. Salah adalah salah, benar adalah benar. Jangan kita membuat jadi ada abu-abu. Ini akan menjadi celah buat anak-anak, apalagi anak sekarang itu jauh lebih pintar loh Bapak dan Ibu. Lebih cerdas. Betul ya? Mereka lahir di zaman teknologi canggih, di mana gurunya adalah Google, bukan lagi buku, tinggal buka di Google, semua ketemu. Yang seperti saya katakan tadi, sekarang bukan Google lagi, semua lihat dari TikTok. Semua dalam bentuk joget-joget, tari-tarian, ilmu didapatkan. Lebih gila lagi. Gitu ya. Konsisten. Apabila kita mengatakan sesuatu, kerjakan. Apabila kita mau anak kita melakukan sesuatu, kerjakan. Oke? Kendalikan diri. Maksudnya kendalikan diri ini apa? Buat orang tua, jangan gampang juga untuk mengumbar atau mengeluarkan emosi-emosi negatif. Tadi misalnya, emang enak ya, suami istri sama anak mau parkir, oh ada ladies parking. Parkir situ tukeran sama istri yang parkir. Itu enak. Tapi anak juga belajar. Atau gini, mungkin kalau yang parkir, oke lah ya, nggak semuanya main gampang-gampang dapat parkir, itu momen beruntung saja bisa menemukan ladies parking yang kosong. Yang paling suka terjadi gini, yang pernah saya alami, biasa gini, Pak, kok anak saya suka bohong ya? Padahal di keluarga tidak ada loh yang ngajarin dia berbohong. Siapa sih yang ngajarin bohong? Saya nggak suka loh. Gitu. Ditelusuri segala macam, dengan melakukan anamnesa, ternyata ada satu hal yang terjadi, yang orang tuanya sama saya, ya orang tua lah ya, saya nggak akan sebut jenis kelaminnya tadi di masalah. Gini, tolong ya bilang X, ini papa dan mama gitu, ada di rumah, kamu keluar dia kasih tahu itu. Apa yang terjadi? Oh, si anak belajar bahwa kalau berbohong itu hal yang wajar, karena papa mama ngajarin saya untuk bohong. Satu. Di lain waktu ada orang tua yang datang gini, saya nggak pernah tuh ngajarin anak saya kalau punya masalah, kabur dari masalah. Kok bisa ya dia kalau ada masalah, kabur dari masalah? Gimana ceritanya? Nah, ini juga ternyata ada perilaku yang dilakukan oleh orang tua tanpa disadari. Gitu ya. Sehingga pada saat orang tua punya masalah, dia melarikan diri. Dan anak mencontoh itu. Sehingga belajar untuk mengendalikan diri. 5. Larangan yang jelas. Boleh nggak kita melarang atau memberikan batasan? Tidak ada yang mengatakan tidak boleh, tapi kudu jelas. Maksudnya apa? Kenapa nggak boleh? Apa ya sebabnya? Jadi jelas gitu loh. Jelas di mana kita memberikan larangan. Gunakan kata ya daripada tidak. Ma, aku boleh nggak mandinya nanti aja dah, sekarang enggak, kan lagi sekolah juga di rumah, kan guru juga nggak tahu aku mandi apa nggak mandi. Oh iya, nggak apa-apa, kamu nggak mandi. Boleh nggak gitu kita ngomong? Pasti nggak boleh dong. Jadi daripada kita bilang, enggak, kamu mandi sekarang, langsung dibuka bajunya suruh mandi, itu pelecehan terhadap integritas anak, gitu ya. Pelecehan buat anak-anak.
Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, ya kamu nggak mandi sekarang, itu pilihanmu. Cuma kalau kamu nanti gatel, kamu nanti bau, kamu nanti ini, karena nggak mandi, kamu tahu ya resikonya. Jadi ada dampak yang dapat dirasakan oleh anak akibat perilakunya. Ya. Mulailah dari hal-hal kecil. Mulai apa? Kalau kita minta tolong, kadang-kadang gini, tolong dong ambilin ini, si anak mengambilkan satu barang, kasih ke kita bilang, makasih ya kamu sudah ambilkan, makasih ya kamu sudah ini. Itu hal kecil, namun tanpa sadar kita mengajarkan tata krama kepada anak. Anak akan berkembang, anak akan belajar bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan, ada apresiasinya, dan itu akan mengingat dan teringat terus buat si anak. Gitu. Dan peluk anak. Kalau anak ini masih kecil, peluklah dia. Kamu hebat, kamu bagus, berikan apresiasi pada anak. Nggak apa-apa. Oke? Yang suka dilupakan. Gitu. Oke? Demikian materi dari saya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, selamat mendidik, selamat menjadi orang tua yang baik dan akan jadi lebih baik lagi di kemudian hari. Selamat siang. Kita harus bisa berdiskusi dengan baik ya. Kalau mamanya dengan tenang, pasti keluarga juga pasti harmonis ya. Kita juga dengar dari Bapak Sandi cukup baik sekali, karena Bapak Sandi juga yang penting kita bisa hal-hal yang kecil ya, kita juga harus perhatikan di dalam kehidupan kita hari-hari. Kalau secara agama ya kita harus selalu ada di dalam kegiatan kita, keagamaan kita kan budi semua, melalui kita tadi sudah memberikan teori-teori, tinggal kita laksanakan. Kalau kita laksanakan, apa kita doa? Itu susah gitu. Jadi kita kalau benar-benar kita memang sayang itu anak, kita waktu anak itu di situ antara ego atau sayang. Kalau kita kata-kata Buddha itu maitri karuna, itu ego atau maitri karuna. Nah, saat itu kita bisa merasakan memang kalau untuk itu anak kita juga harus menjelaskan. Walaupun tadi karena saya punya ada sedikit internetnya agak sedikit kacau, jadi tadi ada ditanyain sama Bapak Sandi, ya walaupun anak sudah punya keluarga, mereka juga tetap saya kasih tahu, tapi ada tahapnya. Saya kasih tahu anak ini, dia udah bisa, ya udah saya diam aja, saya nggak mau terlalu cerewet, tapi saya harus itu sebagai itu anak saya sampai kita tua, itu ya anak kita juga sampai dia udah nikah juga, kita juga ini orang tuanya dia loh gitu ya. Kadang-kadang ya kita juga ada salah, anak juga boleh kasih tahu kepada orang tua, misalnya anaknya udah dewasa. Nah, hal itu kita tadi banyak diberikan oleh Bapak Sandi. Nah, kita tinggal laksanakan, kita coba laksanakan yang sesuai dengan ya itu sesuai dengan kata-kata Buddha. Tadi udah dikasih tahu, udah secara teori, tapi kita juga jalankan sesuai kata-kata Buddha. Kita juga harus banyak berdoa ya. Orang yang banyak berdoa pasti jiwanya lebih tenang, menghadap apapun pasti lebih tenang. Tapi orang yang susah untuk berdoa itu yang susah, karena untuk diri sendiri aja dia udah nggak tenang. Bagaimana dia harus mendidik anak ya. Maka itu anak yang sukses, suami yang sukses ada di tangan wanita. Jadi wanita itu sangat penting. Tapi ada anak laki bilang, saya sukses gara-gara istri saya. Tapi di belakang itu pasti, kalau istrinya nggak tenang di rumah balau, pasti si sang laki pun tidak tenang di masyarakat. Cari uang pun tidak tenang. Anak pun demikian. Kalau sang mama tidak tenang jiwanya, pasti dia mau belajar pun, dia apapun
pun pasti dia juga tidak tenang. Dia tidak akan menjadi SDM yang baik gitu. Jadi sekarang ini kita udah banyak belajar. Saya sekali lagi terima kasih kepada narsum kita, Bapak Sandi, tepuk tangan. Kepada Ibu Prachna, Dewi, terus kepada teman-teman panitia dan peserta lainnya. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Udah bisa live ya semua. Thank you ibu-ibu. Moderator, MC. Terima kasih Bu Rita dan Terima kasih semua. Ibu Oh, Prachna. Sengki. Ya, Olivia, Iya ibu. Sandra.